Tidak ada pertandingan paling panas di Piala Dunia tahun 2022, kecuali pertandingan antara Argentina vs Belanda di perempat final. Tensi pertandingan yang kelak disebut Battle of Lusail itu sangat tinggi. Hujan kartu tak terelakkan. Setidaknya 18 kartu kuning keluar dari kantong wasit Miguel Mataulaos. Laga tersebut dipenuhi dengan drama dan aksi teatrikal. Satu yang paling ikonik adalah selebrasi Lionel Messi di hadapan staf timnas Belanda. Hal itu dilakukan karena Messi tidak senang atas komentar pelatih Belanda waktu itu, Louis van Gaal, yang disebut-sebut menghina timnas Argentina selama konferensi pers sebelum pertandingan. Meskipun konflik antara Van Gaal dan pemain Argentina sejatinya muncul sejak jauh sebelum itu. Bahkan mantan pelatih Ajax Amsterdam itu bukan hanya membenci pemain Argentina, tapi pemain Amerika Latin secara keseluruhan. Louis van Gaal memang punya sentimen negatif terhadap para pemain dari Amerika Latin atau Amerika Selatan. Itu dimulai saat ia menjadi manajer Barcelona sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000. Pada tahun 99, pemain Brasil yang kebetulan juga berseragam Blaugrana, Rivaldo mengalahkan David Beckham dalam perebutan gelar Ballon d'Or. Alih-alih bangga dan gembira, Van Gaal justru berpikiran Rivaldo tidak pantas menyabat gelar itu. Perkaranya sang pemain pada waktu itu sedang mengalami penurunan karir. Van Gaal bahkan punya rencana untuk tak lagi memakai jasa Rivaldo. Pada waktu itu, Van Gaal berusaha menjual Rivaldo, namun hal itu ditentang oleh Presiden Barcelona. Pada tahun 2000, klub justru mengusir Van Gaal. Namun 2 tahun berselang, pelatih keras kepala itu kembali lagi ke Camp Nou. Sekembalinya ke Barcelona, Van Gaal seketika mendepak Rivaldo. Setelah kehilangan Rivaldo, Barca merekrut pemain baru asal Argentina, Juan Roman Riquelme. Tapi Van Gaal tidak pernah menganggap kehadiran playmaker Argentina tersebut. Van Gaal bersikeras bahwa kepindahan Riquelme bukan atas kehendaknya, melainkan keinginan klub. Mirisnya, ketimbang menaruhnya di posisi aslinya sebagai gelandang, Van Gaal justru keras kepala dengan menempatkan Riquelme di posisi sayap. Pada akhirnya, Riquelme kehilangan permainan terbaiknya. Dengan cepat, ia bahkan tersingkir dari starting. Dan akhirnya dipinjamkan ke Villarreal. Tim yang berbasis di Provinsi Castellón itu lalu mematenkan kontrak Riquelme. Pada saat yang sama, Lionel Messi tiba di La Masia. Ia berkembang menjadi sosok yang mengidolakan Riquelme. Kelak Messi mewarisi nomor 10. Keputusan Van Gaal untuk menepikan Riquelme juga membuat hati Messi tak senang. Sejak saat itu, atas perlakuannya terhadap Riquelme, bagi Messi tidak ada kata maaf buat Van Gaal. Ketidaksukaan Van Gaal terhadap pemain Amerika Latin berlanjut saat ia menukangi Bayern Munchen. Manajer kelahiran Amsterdam itu ditunjuk menukangi di Rotten pada Juli tahun 2009. Van Gaal bersecepat menyingkirkan para pemain asal Amerika Latin. Lucio, bek berkebangsaan Brasil, dijual ke Inter, lalu pemain Argentina, Gusi Sosa juga dilepas ke klub Argentina. Terakhir ada Breno, bek tengah Bayern Munchen berpaspor Brasil yang dilepas ke klub Jerman, FC Nürnberg. Hal yang sama juga berlanjut tatkala Louis van Gaal membesut Manchester United. Salah satu korbannya adalah Angel Di Maria. Padahal yang membawanya ke MU adalah Van Gaal sendiri. Sayangnya, Di Maria justru flop. Selain mendapat masalah di mana rumahnya di Inggris dibobol perampok, sang pemain juga berselisih dengan Louis van Gaal. Ia juga mengaku kesulitan beradaptasi di Inggris. Van Gaal mengamini alasan tersebut. Di Maria juga tidak dapat menyesuaikan diri dengan taktik dan filosofi permainannya. Hanya semusim Di Maria bertahan bersama Van Gaal, ia kemudian hengkang ke PSG. Selain itu, Rafael Pereira da Silva, pemain asal Brasil ini juga menjadi korban Van Gaal lainnya di Manchester United.
Louis van Gaal tidak pernah memberikan alasan pasti mengapa tidak suka pemain Amerika Latin, hanya saja ini mungkin berkaitan dengan sikap kerasnya. Van Gaal terkenal sosok yang keras, kasar, sombong, dan maunya menang sendiri. Karakternya itu membuat siapapun yang bekerja dengannya akan sulit. Ujungnya sikap Van Gaal terhadap pemain Amerika Latin juga menimbulkan kebencian. Para pemain dari Amerika Latin mulai tidak suka pada Van Gaal, salah satunya para pemain Argentina. Sudah rahasia umum kalau para pemain Argentina antipati pada pelatih asal Belanda itu, apalagi Van Gaal juga pernah menafikan gelar juara Argentina. Media-media Argentina juga telah mencitrakan Van Gaal sosok yang buruk. Gaya permainannya selalu dikritik, Van Gaal dituding anti sepak bola. Maksudnya, permainan yang ditunjukkan Van Gaal merupakan antitesis dari sepak bola yang dimainkan Amerika Latin. Filosofi permainan Van Gaal sangat tidak Belanda sekali. Metode Van Gaal inilah yang banyak dikritik, tak terkecuali oleh media Argentina. Puncaknya, tatkala timnas Belanda kalah atas Argentina di perempat final Piala Dunia tahun 2022. Kritik-kritik tersebut laksana peluru yang ditembakkan berkali-kali ke perut Van Gaal. Hingga ia pun memilih meletakkan jabatannya sebagai pelatih. Thanks for watching.